Beliau sakit keras dan demam yang sangat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa supaya Allah hilangkan sakitmu? Karena Rasulullah itu kan orang yang doanya dijabah. Dan beliau juga sering mendoakan yang lain dan langsung sembuh. Bukan hanya Yesus itu yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Nabi juga pernah menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga bisa berjalan lagi. Nabi juga menyembuhkan orang yang menderita demam. Bahkan Nabi menyembuhkan orang yang buta sampai bisa melihat. Kenapa engkau tidak doakan sendiri? Kata sahabat itu. Lalu Rasulullah bersabda, para nabi adalah orang yang paling besar mendapat musibah. Karena itu pun demam yang menimpa kami para nabi lebih besar dari demam yang menimpa orang-orang biasa. Kemudian beliau berkata, yang paling banyak mendapat musibah itu adalah kami para nabi, summas salihun, kemudian orang-orang yang saleh, summal amsalu fal amsal, kemudian orang-orang yang mulia, orang-orang yang perilakunya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubtalar rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang itu diberi ujian oleh Allah sesuai dengan tingkat keagamaannya, sesuai dengan tingkat keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaih. Kalau agamanya itu kuat, kalau imannya itu kuat, Allah tambah ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, kalau agamanya enteng-enteng aja, dientengkan juga musibah baginya. Jadi sekarang kita menemukan cara untuk mengurangi musibah itu. Entengkan agama kita, kurangi agama kita. Karena Nabi adalah orang yang paling tinggi imannya, maka para Nabi pun mendapat musibah yang paling berat. Ma yazalul bala'u bil mu'mini hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya ujian mendatangi seorang mukmin ketika ia berjalan di permukaan bumi ini sampai dia kembali kepada Allah dengan tidak membawa dosa-dosa sedikit pun. Ada sebuah hadis yang tadi saya baca, saya terharu betul baca hadis itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jalisan fatabassama. Faqulna ya Rasulullah mimma tabassamta? Qala ta'ajjuban lil mu'min min jazaihi min as-saqam walau kana ya'lamu ma lahu fi as-saqam ahabbu an yakuna saqiman hatta yalqa Allah. Thumma tabassama thaniyatan wa rafa'a ra'sahu ila as-sama'. Qulna ya Rasulullah mimma tabassamta wa rafa'ta ra'saka ila as-sama'? Saya tidak akan baca ini seluruhnya karena nanti memperpanjang waktu. Kami sedang bersama Rasulullah duduk, kata Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Rasulullah tersenyum. Lalu kami bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, aku takjub kalau melihat ada seorang mukmin mengeluh kepanjangan karena penyakit yang dideritanya. Sekiranya ia tahu apa yang diperolehnya karena penyakitnya itu, tentulah ia ingin agar sakitnya terus menerus sampai dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi tersenyum kedua kalinya dan mengangkat kepalanya ke langit. Aku bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum dan kau angkat wajahmu ke langit? Kemudian beliau bersabda, aku takjub dengan dua orang malaikat yang turun dari langit mendatangi seorang hamba yang mukmin di tempat sholatnya. Kemudian malaikat itu tidak menemukan dia di tempat sholatnya. Lalu dia naik lagi menemui Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata, ya Rabbi, abduka fulan al-mu'min kunna naktubu lahu minal amal fi yawmin wa laylatin kada wa kada fawajadnahu qad habbistahu fi hibalik falam naktub lahu syai'an min amalik. Tuhanku, dulu itu hambaku itu selalu salat di tempat itu, dan kami selalu menuliskan amal-amal dia yang dilakukan di situ itu setiap hari dan setiap malam. Tapi ketika kami datang ke sana, kami tidak temukan dia di situ karena penyakit dan musibah yang menimpanya telah mencegah dia untuk datang ke tempat itu. Karena itu tidak kami tuliskan amal-amal soleh baginya. Kemudian Tuhan berkata, uktubu li'abadi amalah alladhi kana ya'maluhu fi yawmihi wa laylatih wa la tunqisu minhu syai'a fa'alayya ajrun ma habastahu wa lahu ajrun ma kana ya'malu.
tuliskan untuk hambaku itu amal-amal yang pernah dilakukannya di tempat itu malam dan siangnya, jangan kurangi amalnya sedikit pun, karena dia bersabar menanggung musibah yang aku berikan kepadanya. Bagi dia pahala lantaran apa yang dia lakukannya. Karena kamilah maka dia tidak bisa mendatangi tempat sholat itu. Dari Salman Al-Farisi, Fakida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salman fasa'ala anhu fa akhbarahu annahu alilun fa atahu ya'udu faqala syafallahu saqamak wa azama adrak wa ghafara dhanbak wa razaqaka al-afiyata fi dinika wa jismika ila muntaha ajalik inna laka min wajaika khilalan thalathan amma al-ula fatadhkiratun min rabbika yudhakkiruka biha amma thaniyah fatamhisun lima salafa min dhunubik amma thalithah fad'u bima syi'ta fa innal mubtala mujaba da'wa. Satu hari Rasulullah kehilangan Salman. Saya harus cerita dulu tentang Salman ini sedikit. Salman adalah sahabat Nabi yang paling panjang usianya. Ada yang menghitungnya konon usianya lebih dari 250 tahun. Ia semula orang Persia, tinggal di Persia, beragama Majusi, tapi satu saat dia tertarik untuk masuk agama Nasrani, lalu dia masuk ikut agama Nasrani. Dia pernah ikut seorang rahib, seorang pendeta Nasrani, tapi ternyata pendeta itu memimpin di gereja dan menyimpan banyak duit sumbangan dari jemaahnya. Dia kecewa, dia cari lagi rahib yang lain. Dan ketemu dia seorang pendeta yang betul-betul saleh. Tapi tidak lama dia berkhidmat ke situ, orang itu meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia dia berpesan bahwa sekarang ini adalah masa datangnya Nabi. Sampai kepadaku bahwa seorang Nabi yang akan melanjutkan kebenaran yang dibawa oleh Isa Al-Masih akan datang di Jazirah Arab. Kemudian di sela-sela Bukit Faran, kata gitu. Karena di dalam perjanjian lama emang disebutkan akan membersih cahaya dari sela-sela Bukit Faran. Bukit-bukit Faran itu adalah bukit-bukit yang berada di Hijaz. Supaya dia bisa berangkat ke Mekah, Salman ini kemudian menjual dirinya di pasar sebagai budak belian dan dibawa dia dalam rombongan sampai ke Madinah. Dia menanggung kesabaran hanya untuk mencari kebenaran. Sampai di Madinah dia bekerja sebagai budak belian. Ketika ia mendengar berita bahwa Rasulullah SAW hijrah, dia sudah lama menunggu kedatangan Nabi itu. Waktu itu dia sedang naik pohon kurma. Tiba-tiba orang berteriak, "Hei Salman, itu yang sering kamu omongkan itu sekarang mau datang ke Madinah." Ya, waktu itu namanya Yasrib. Mau datang ke sini. Hampir-hampir karena Salman jatuh dari pohon kurmanya karena kegembiraannya yang luar biasa. Dia bergegas turun, kemudian datang menyambut kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia ketemu, dia melihat wajahnya, ini pasti ini Nabi yang ditunggu-tunggu. Dia balik lagi, dia mau menguji apa betul ini Nabi atau tidak. Dan dia balik lagi bawa kurma, lalu datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini sedekah saya bagimu. Kami para Rasul tidak menerima sedekah." Dia balik lagi, bawa lagi, dan dia berkata, "Saya akan memberikan hadiah kepadamu." Baru Rasulullah terima. Singkatnya cerita, kemudian Salman masuk Islam, dan Salman termasuk sahabat yang sangat dicintai Nabi. Sampai Nabi mengatakan, Salman ini mencapai tingkat ruhani yang sama tingginya dengan keluargaku. Salman minna ahlul bait. Kata Salman termasuk kami dari ahlul bait karena tingkat ketinggian imannya. Sampai Nabi berkata, sekiranya Abu Dhar tahu apa yang diketahui oleh Salman, Abu Dhar pasti akan membunuh Salman. Maksudnya dalam perkembangan ruhani, Salman mencapai satu tingkat tertentu. Kalau itu dilihat oleh Abu Dhar dan Abu Dhar tidak paham, Abu Dhar akan menganggap dia kafir dan akan membunuhnya. Ketinggian Salman. Pada waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi kan menggali parit di sekitar Madinah itu. Parit itu sekarang udah jadi jalan, namanya Jalan Khandaq. Di Jalan Khandaq itu dulu ada parit-parit. Nabi membagi para sahabat itu 10 orang untuk menggali dari jarak ke sini ke situ gitu, berapa meter, 10 orang itu yang harus gali parit itu. Dan mereka disuruh memilih kelompoknya masing-masing lah. Semua orang berteriak memanggil Salman supaya gabung, karena Salman itu tubuhnya gede, besar. Kalau kerja dia, kerjaan dia aja sama dengan 10 orang. Jadi yang lain bisa lebih ringan. Jadi semua teriak,
Salman minna, Salman minna. Biar Salman gabung sama kami. Diperebutkanlah Salman itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Salman minna ahlul bait. Salman termasuk kami dari ahlul bait. Dan bergabunglah Salman beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Salman itu hidup sebelum Rasulullah lahir. Dan setelah Rasulullah meninggal dunia, Salman masih hidup lebih lama lagi. Dia meninggal di Suriah, di Damaskus. Jadi kalau kita pergi ke Damaskus sekarang ini, kita bisa berkunjung ke makam Salman Al-Farisi di situ. Sebelum ia meninggal dunia, dulu dari Rasulullah pernah mendengar, hei Salman, nanti sebelum kamu meninggal dunia, Tuhan akan memberikan anugerah kepada kamu. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang sudah mendahului kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum menjelang ajalnya, Salman minta kepada orang-orang untuk menutup dirinya dengan kain kafan, disimpan di keranda dan dibawa kepada satu kuburan, dimasukkan ke dalam kuburan. Kemudian Salman berkata, saya ingin berjumpa dengan salah seorang di antara kalian, hei penghuni kubur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadaku untuk berjumpa dengan kalian. Lalu terjadilah dialog antara Salman dengan yang berada di penghuni kubur itu. Panjang itu dialognya dan tidak kita ceritakan di sini. Mungkin nanti kalau ada paket Salman Al-Farisi kita ceritakan yang berkenaan dengan pengalaman orang di alam barzah sana, diceritakan kepada Salman Al-Farisi. Nah, Salman ini sangat dicintai Nabi. Karena itu satu saat ketika Rasulullah kehilangan Salman, Rasulullah bertanya, kemana tuh Salman? Diberitahukanlah bahwa Salman dalam keadaan sakit. Lalu beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya. Beliau berkata, berdoa, semoga Allah menyembuhkan penyakit kamu, membesarkan pahala kamu, mengampuni dosa-dosa kamu, dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kamu kesejahteraan dalam agamamu dan tubuhmu sampai akhir ajalmu. Kemudian Rasulullah setelah baca doa itu memberikan nasihat kepada Salman. Sesungguhnya penyakit kamu itu memberikan kamu 3 hal. Ada 3 hal yang diberdatangkan dari penyakit kamu itu. 1, penyakit itu adalah peringatan dari Tuhanmu. Dengan itu Tuhan akan mengingatkan kamu kepadanya. Dengannya Tuhan akan memberikan peringatan kepada kamu. Yang kedua, penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang terdahulu. Dan yang ketiga, gunakanlah saat-saat ketika sakit itu untuk berdoa. Karena itulah saat diijabahnya doa. Jadi orang yang sakit, yang sabar menanggung sakitnya, dia adalah orang yang diijabah doanya. Kalau kita sekarang berkunjung kepada orang yang sakit, minta doa kepada dia. Kita suka terbalik itu, yang sakit itu minta doa kepada yang sembuh. Doakan saya ya. Sebetulnya kita yang harus minta doa. Dia berada dalam saat-saat ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis yang mungkin mengejutkan ini ya, dari An-Nasai, terima dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi qala li Arabi. Satu saat Rasulullah berjumpa dengan seorang Arab dari dusun. Kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, apakah engkau pernah menderita ummu muldam? Ya Rasulullah, apa itu penyakit ummu muldam itu? Itu penyakit demam yang mengguncang kamu di antara kulit dan darah kamu. Saya tidak pernah kena penyakit itu, kata dia. Hei Arabi, pernahkah engkau menderita as-suda? Apa itu ya Rasulullah as-suda? Engkau menderita, kepala kamu sakit dan tubuh kamu keluar keringat dingin. Aku juga tidak pernah menderita penyakit itu. Rasulullah tanya dia berbagai penyakit, dia ini tidak pernah mendapat penyakit apapun. Lalu Rasulullah berkata, man ahabba ayyanzura ila rajulin min ahlin nari falyanzur ila hada. Kalau kalian ingin melihat salah seorang penghuni neraka, lihatlah dia. Artinya orang itu tidak pernah dapat musibat sama sekali. Selama hidupnya dia tidak pernah harus bersabar karena dia tidak pernah mendapat musibat. Itu hati-hati, itu ahli neraka. Jadi kalau Anda bangga di depan saya berkata, alhamdulillah saya ini tidak pernah kena penyakit apapun, flu aja tidak kena sama saya itu, saya selalu sehat. Saya akan berkata kepada yang lain, man ahabba ayyamzura ila ahlin nar falyanzur ila hada. Musibah-musibah itu seperti kata Nabi, aku takjub itu melihat ada seorang mukmin menggerutu karena musibahnya. Dia tidak tahu betapa banyaknya keuntungan yang dia peroleh karena musibah yang diterimanya. Antara lain, dia dihapuskan dari dosa-dosanya yang tidak bisa terhapus karena amal-amalnya.
penyakit itu dapat menghapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Seorang mukmin yang banyak bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka lebih besar pahalanya dari seorang muslim yang mengasingkan diri dari manusia dan tidak sabar menghadapi gangguan sesama mereka. Ini sebetulnya hadisnya lebih panjang sebelumnya. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabatnya sampai di sebuah oase di padang pasir. Airnya subur, di situ ada buah-buahan, ada pohon kurma, subur daerah itu. Tapi terasing di tengah-tengah padang pasir. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, saya ingin tinggal di situ saja, saya beribadat kepada Allah saja dan tidak mendapat gangguan dari manusia. Tenang mungkin di situ itu." Kalau pakai bahasa tazkiyah sekarang, saya mau khalwat terus-menerus di situ. Lalu Rasulullah bersabda yang tadi itu, seorang mukmin yang bergaul di tengah-tengah manusia dan bersabar menerima gangguan mereka, itu lebih besar pahalanya dari seorang mukmin yang mengasingkan diri dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Rasulullah tidak menganjurkan sahabatnya untuk khalwat terus-menerus, karena kita memperoleh pahala dari kesabaran kita menghadapi mereka. Nanti di alam barzah ada orang yang menyesal karena dulu pernah berdoa ketika dia dapat musibat, lalu doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat apa yang dia alami di alam sana, dia menyesal kenapa dulu berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya. Silakan kita merenungkan makna hadis itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, silakan. Assalamualaikum Pak Dalal. Yang saya mau tanya, untuk kesabaran itu di dalam ujian, kita diberi suatu penyakit, apakah kita tidak perlu harus menyembuhkan dengan cara beberapa alternatif Pak, agar supaya kita betul-betul menerima pemberian agar masuk surga itu tadi, atau dosa-dosa kita dihapuskan? Karena saat sekarang kan banyak penyakit yang seperti tumor itu ya Pak, itu kan betul-betul penyakit yang mematikan. Apakah kita harus bersabar menerima dengan berdoa atau kita berobat? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kalau kita dapat musibah, baik itu penyakit atau musibah-musibah lainnya, diganggu orang lain atau diperlakukan zalim oleh orang lain, kita kan biasa berdoa dan berusaha untuk menghilangkan musibah itu. Biasanya orang datang kepada saya dan minta doanya, "Ustadz, ini gimana doanya ini? Suami saya tiba-tiba begini, kaza wa kaza. Ustadz minta doanya ini." Atau orang sakit, selain dia berusaha mencari obat-obat alternatif, dia juga minta kepada saya misalnya doa, "Ustadz tolong kasih doanya." Dan saya kasih doa yang sesuai dengan dia, yang sepanjang yang saya ketahui. Ternyata dengan doa-doa itu penyakitnya tidak sembuh-sembuh juga. Yang mendapat masalah besar itu masalahnya tidak selesai-selesai juga. Untungnya bagus sih jemaah kita ini, tidak ada yang datang lagi kepada saya, "Ustadz, kok ini doa itu tidak manjur ini?" Tapi biasanya dengan halus ditanyakan di dalam pengajian, "Ustadz, kita ini mengamalkan doa-doa itu kok tidak diijabah Allah juga?" Saya memberikan jawabannya dengan mengatakan bahwa itulah yang membedakan antara doa dengan mantra-mantra, dengan jampe-jampe. Membedakan doa dengan magic. Magic itu atau mantra-mantra itu harus terjadi. Kalau kita baca mantra itu, maka segera kita memperoleh hasilnya dalam waktu yang segera. Dalam mantra, kita sedang mencoba mengendalikan alam semesta ini supaya tunduk di bawah kekuasaan kita. Dulu saya pernah diberi mantra oleh orang Jawa. Katanya itu untuk kalau kita baca di hadapan satu jamaah seperti ini, segera kita akan memancarkan wibawa yang luar biasa. Semua orang akan mendengarkan pembicaraan kita. Saya tidak pernah praktekkan lagi itu. Tanpa itu pun orang mau dengar juga. Dan di situ memang dalam mantra itu kelihatan bahwa kita memang mengendalikan alam semesta ini. Saya tidak mau bacakan mantra itu, nanti saya terlalu berwibawa. Tapi doa tidak. Doa itu hasilnya tidak segera seperti yang kita harapkan.
Karena di dalam doa harus ada kerendahan hati. Di dalam doa harus ada satu sikap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memilih waktu yang tepat untuk penyembuhan kita. Boleh jadi di situ dalam sakit itu ada rencana Allah yang tidak kita ketahui. Ada rencana Allah yang tersembunyi. Sekiranya Allah segera mengabulkan permohonan kita, kita akan kehilangan banyak hal yang sebetulnya sangat berharga dalam kehidupan kita. Seringkali penyakit-penyakit itu diberikan Allah untuk mengantarkan kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau itu tidak seperti mantra, sekali lagi, di dalam doa ada kepasrahan kepada ketentuan Allah. Biarkan Allah menentukan kapan Ia memenuhi permintaan kita. Kalau itu di dalam doa hajat saja, misalnya ada doa yang berbunyi begini, Ya Allah, sekiranya aku ada keperluan kepadamu yang Engkau ridhoi dan mendatangkan kemaslahatan bagiku, penuhilah keperluan ini. Jadi ada syarat itu, Allah ridho dan kemudian mendatangkan kemaslahatan bagi kita. Ada seorang mubalik dululah di kampung yang sangat sederhana, jadi dia jelaskan itu dengan sederhana betul. Dia cerita seperti anak kita meminta merengek kepada kita, minta diberi pisau. Kemudian kita tahan, tidak kita berikan pisau itu. Kalau dia merengek memaksa-maksa, kalau diberikan pisau itu bisa membahayakan dirinya. Nah, kita ini seperti anak-anak itu yang merengek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita tidak tahu bahwa yang kita rengekkan itu, yang kita jeritkan itu mungkin tidak mendatangkan manfaat, bahkan membahayakan kepada diri kita sendiri. Saya ingin memberikan satu contoh lagi. Ada guru saya sekarang sudah almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Dia meninggal sebagai guru besar di fakultas saya. Dulu beliau bekerja sebagai pegawai kecil di RRI. Pada waktu dia bekerja di situ itu ada tawaran bagi dia untuk belajar studi tentang radio di Australia selama 6 bulan. Tapi untuk itu dia dites dulu. Sebelum tes kata dia sholat malam. Pokoknya supaya tesnya diterima. Tesnya hanya tes bahasa Inggris. Dan dia melihat di antara seluruh kawan-kawannya, dia udah yakin lah bahwa dia bakal diterima karena bahasa Inggrisnya yang paling baik. Singkatnya cerita, ternyata dia tidak diterima, ditolak. Sampai dia hampir membenturkan, emang beberapa kali, cuma mungkin tidak kuat, tidak cukup sabar gitu. Akhirnya dia berhenti dan dia menyesali kenapa dia tidak diterima. Dia sudah berdoa dan Tuhan tidak memperkenankan doanya. Jadi dia bingunglah waktu itu. Dan memang akhirnya tidak terima, dia tidak pergi ke Australia. Sekian tahun kemudian dia akhirnya mendapat beasiswa dari Australia, itu masih jadi pegawai kecil di RRI ketika dia menjadi profesor itu. Sekarang dia berpikir sekiranya waktu itu Allah mengabulkan doanya, mungkin dia jadi pegawai kecil itu. Dengan training hanya 6 bulan di Australia itu, dia jadi pegawai kecil itu. Justru karena dia tidak kabulkan doanya, lalu dia berusaha lebih keras dan akhirnya dia menjadi guru besar lah di dalam ilmu komunikasi waktu itu. Cerita ini cerita yang sebenarnya nih, true story. Kadang-kadang facts are stranger than fictions. Jadi seringkali, dan mungkin sebelum dia masuk ke alam barzah, kawan saya itu dan sekaligus guru saya itu udah merasakan, untung itu dulu doa itu tidak diijabah. Sekiranya diijabah waktu itu doanya lalu masuk alam barzah, dia akan menyesal itu. Salah saya dulu kenapa berdoa, lalu berdoanya diijabah. Dikembali lagi, pertama kalau kita berdoa untuk orang yang dapat musibah atau sakit, dalam berdoa itu kita tetap harus menyerahkan keputusan terbaik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, doa itu tidak harus menafikan ikhtiar kita, upaya-upaya kita, karena Allah memerintahkan kita. Salah satu ciri bersabar ialah kita tidak putus asa di dalam mencari jalan bagi penyembuhan kita. Boleh pakai alternatif apapun ya. Setelah saya menerbitkan buku Islam Alternatif, kemudian berkembanglah pengobatan alternatif, kedokteran alternatif. Boleh, karena berobat itu juga termasuk memerlukan kesabaran. Kita bersabar dalam menerima pengobatan itu. Kan sebetulnya mengobati itu juga mendatangkan masalah baru bagi kita.
Apa senang itu diobati itu kan? Dioperasi itu menyakitkan itu dan memerlukan kesabaran dalam berobat itu. Jadi kesabaran itu dilakukan baik ketika kita menderita penyakit itu maupun ketika kita berusaha menyembuhkannya. Dan dalam situasi apapun kita tetap harus menjalankan kesabaran sambil berdoa. Silakan. Saya mau tanya, saya adalah orang yang sangat tidak sabar, pemarah, emosional, dan segala macam yang jelek-jelek. Tapi waktu itu kan Kang Jalal bilang kalau kita harus belajar sabar. Kalaupun nggak sabar ya disabar-sabarin gitu. Dalam hal bergaul itu kadang-kadang juga saya sudah tidak sabar, tapi berusaha tidak berbicara. Tapi cuma dalam hati udah macam-macam gitu. Kebun binatang pun bisa pindah ke dalam hati saya gitu. Tapi cuma tidak saya ungkapkan aja gitu. Tapi maki-makinya udah kayak apa gitu. Tapi itu sebetulnya sabar atau tidak gitu? Atau karena nggak mau ngomong aja gitu, padahal nggak sabar aja gitu. Itu gimana Kang Jalal? Makasih. Udah sabar itu Bu. Udah. Di dalam kitab ini yang dijadi rujukan para ustadz yang mengajar sabar ini, kitab ini judulnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin. Bekal buat orang-orang yang sabar dan perbendaharaan buat orang-orang yang bersyukur. Dalam kitab ini disebutkan bahwa sabar itu diekspresikan, ditampakkan dalam berbagai akhlak yang mulia. Dari sabarlah orang jadi berani. Dari sabarlah orang menjadi pemaaf. Dari sabar juga orang bisa bersyukur kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah sumber dari segala akhlak yang mulia. Kita tidak bisa menjalankan akhlak yang mulia tanpa kesabaran. Jadi seperti ibu melihat perlakuan orang yang tidak mengenakan hati kita, kemudian tidak melawannya dengan keburukan, paling menyimpannya di dalam hati kan. Itu udah sabar juga itu. Karena ketika kita menyimpannya dalam hati, terjadi satu proses ketika kita mengendalikan perilaku kita. Menyimpannya dalam hati itu kita sudah mengontrol perilaku kita. Kalau kata Daniel Goleman kan itu sudah memiliki kecerdasan emosional. Karena otak kita tidak langsung melakukan gerakan refleks untuk survival, yaitu dengan menyerang orang yang kira-kira akan mengganggu survival kita. Tapi pertimbangkan dulu, kata itu perintahnya dilewatkan dulu kepada neokorteks. Sekali lagi kata Daniel Goleman, lewat neokorteks dipikirkan dulu. Akhirnya ya ketimbang memaki-maki di situ, biar di dalam hati saja. Itu sudah kesabaran. Lebih bagus lagi kalau setelah itu disusul dengan memaafkan. Karena kalau itu disimpan juga Bu dalam hati terus menerus, dia bukan saja jadi penyakit hati, dia juga bisa berkembang jadi penyakit tubuh juga. Nah, untuk bisa memaafkan, ada satu sifat yang mungkin harus kita latihkan, yaitu kesediaan kita menerima orang lain itu apa adanya. Acceptance itu. Dan itu termasuk sabar juga. Bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah makhluk-makhluk Allah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita bersedia menerima mereka dengan segala kekurangannya. Dan dengan itu kalau kita mau menerima mereka, kita mau memaafkannya. Yang kedua, tapi untuk yang kedua ini perlu pengantar lagi dikit. Di dalam Al-Quran kan ada beberapa perintah yang melarang kita lupa. Walaupun lupa itu sifat manusia, tapi ada beberapa lupa yang haram itu. Kalau lupanya kita dosa. Kita kan sering ngomong al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Sehingga kalau kita berbuat salah, ya udah emang kita manusia sih, tempat salah dan lupa. Tapi ada beberapa lupa yang haram. Jadi kalau kita lupa itu dosa. Satu, kita tahu lupa kepada Allah kan. Dan Al-Quran melarang janganlah kamu lupa kepada Allah, nanti kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah, nanti kamu lupa terhadap dirimu sendiri. Yang lain-lainnya saya tinggalkan saja karena kita tidak bicara tentang lupa. Nah, di antara yang tidak boleh dilupakan adalah kelebihan orang-orang lain di sekitar kita. La tansaul fadla bainakum. Janganlah kamu lupakan kelebihan orang-orang di antara kamu itu. Malah bagus ini Bu disimpan jadi kaligrafi di rumah. La tansaul fadla bainakum. Ayat ini berkaitan di dalam Al-Quran dengan suami istri yang sudah bercerai.
Dalam ayat-ayat tentang tolak ada ayat ini. Di situ dijelaskan hak-hak si istri, hak suami kalau mereka bercerai. Tapi kemudian Tuhan berpesan, janganlah kamu melupakan kelebihan di antara kamu. Di dalam pergaulan hidup ini kita sering terlibat dalam konflik sosial dengan rekan-rekan kita, dan kita muncul kemarahan, kita muncul rasa malah ingin membalas dendam. Itu wajar lah, itu biasa. Emang sudah built in di dalam diri kita. Kalau kita diganggu, kita marah. Tapi ketika marah seperti suami istri yang bercerai, itu kan dua-duanya memiliki rasa marah. Allah berpesan, seakan-akan begini kata Allah, oke deh kamu marah, kamu berpisah, tetapi janganlah masing-masing di antara kamu melupakan kebaikan satu sama lain. Jadi orang-orang yang biasa menyakiti hati kita itu, Bu, pasti mereka itu pernah ada juga kebaikannya. Dan seringkali ketika kita disakiti, lupalah pada seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya itu. Kayak ibu-ibu itu, kalau disakiti suaminya, lupa pada seluruh kebaikan suaminya. Pernah datang kepada saya seorang perempuan mengadu karena suaminya itu sekarang sudah jarang tinggal di rumah, dan dia katanya diduga berdasarkan selentingan dari kiri dan kanan punya lagi will tempat lain ya. Tapi kalau kita tanya kepada ibu itu, kalau kita mau tanya, Bu, apakah suami ibu masih memberikan nafkahnya? Masih. Apakah dia masih menerima ibu? Masih, malah saya minta cerai pun dia tidak mau. Apakah dia masih bertanggung jawab terhadap anak-anak ibu? Masih, kata dia. Dan apakah dia masih, kalau ada satu acara masih bawa ibu dan tidak bawa willnya itu? Iya, masih. Sampai sekarang saya tidak tahu willnya itu apa ada atau tidak kan. Itu hanya ada berita aja. Cuma beritanya mutawatir gitu kan. Tapi di Indonesia itu berita yang menyebar luas itu seringkali juga kebohongan. Itu yang terjadi sekarang. Apalagi kalau saya tanya sebelumnya ini, Bu, ibu sudah berapa tahun? Udah 15 tahun. Dan kejadian ini apa sudah terjadi pada setiap tahun pada 15 tahun? Enggak, baru sekarang aja. Jadi 14 tahun suaminya itu berkhidmat kepadanya baik-baik, tapi itu semua terlupakan hanya karena kejadian ini. Kejadian satu saja. Jadi janganlah kamu lupa, la tansaul fadla bainakum. Jadi walhasil kalau ada orang-orang di sekitar kita, Bu, yang menyakiti hati kita, supaya kita bersabar. Mungkin tahap pertama, udah seluruh makian itu simpan dalam hati. Setelah itu kita kenang segala kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu perlahan-lahan berkurang itu. Dan maki-makian yang tadi tersimpan itu, dengan sembunyi-sembunyi dia meninggalkan hati kita. Tahu-tahu dalam hati kita sudah ada kesediaan untuk menerima dia apa adanya. Itu kiat-kiat sabar sebetulnya. Tadi kita dibilang untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman apabila kita dizalimi oleh orang lain. Tapi bagaimana hubungannya sabar dengan menzalimi diri sendiri? Makasih, Pak. Menzalimi diri sendiri, apa kira-kira, Bu, maksudnya? Contohnya, misalkan kita dizalimi oleh orang lain, kita nggak mampu berbuat apa-apa. Terus kita berpikir, wah ini mungkin sebagian besar memang kitanya yang salah dan kita nggak bisa memaafkan diri kita terhadap kesalahan yang kita perbuat. Apakah itu bisa dibilang menzalimi diri sendiri, dan kalau iya, di mana sabarnya untuk menghadapi hal tersebut? Terima kasih. Kadang-kadang ya kalau ada orang menzalimi diri kita sendiri, sering kita berpikir mungkin ini karena kesalahan kita sendiri, maka terjadilah apa yang terjadi itu. Jadi itu karena kita menzalimi diri sendiri, maka orang lain jadi menzalimi diri kita. Di dalam Al-Quran sih kata menzalimi diri sendiri artinya berbuat dosa. Setiap kali kita berbuat dosa, kita sebetulnya menzalimi diri kita sendiri. Seperti dalam doa Nabi Adam itu ya, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami menzalimi diri kami sendiri. Tetapi kalau kita dizalimi oleh orang lain dan kita kemudian menyalahkan diri kita sendiri, ada dua dampak yang bisa terjadi, dampak positif dan dampak negatif. Saya mulai dulu dari yang negatifnya dulu. Ya, konkretnya saya ingin memberikan contoh. Ketika seorang perempuan misalnya tadi disakiti oleh suaminya, selalu contohnya itu kan perempuan disakiti oleh suaminya. Padahal banyak juga suami yang disakiti istrinya, tapi karena perempuan lebih ekspresif ketimbang laki-laki dan lebih sering konsultasi ketimbang laki-laki, maka contohnya seperti itu. Seorang perempuan
disakiti oleh suaminya, karena biasa dia berpikir, mungkin saya salah, ini emang saya tidak sanggup memelihara diri saya tidak bisa mengikuti perkembangan karir suami saya, kan begitu. Kemudian dia salahkan dirinya terus menerus. Menurut saya itu keliru, itu penderitaannya akan bertambah. Itu udah dizalimi oleh suaminya, dia zalimi dirinya sendiri juga. Nah, mungkin itu yang dimaksud oleh ibu itu. Dalam hal yang seperti itu bukanlah penyelesaian yang baik, dan itu juga bukan tanda kesabaran, karena nanti dia akan mengalami kekecewaan. Setelah dia perbaiki dirinya juga, dia udah mulai ikut senam, dia sudah mulai menjaga, suaminya tetap aja begitu ya, karena memang bukan itu faktornya, lalu dia kecewa. Don't blame yourself, dengan salahkan dirimu, tapi hadapilah kenyataan itu. Nah, bagaimana menghadapi kenyataannya, itu tadi memerlukan kiat-kiat kesabaran. Ada juga sikap menyalahkan diri itu yang positif, artinya boleh jadi memang kemudian musibah itu terjadi karena diri kita sendiri. Nanti sebetulnya dalam pembicaraan tentang macam-macam sabar, ada sabar karena sesuatu yang kita pilih. Misalnya seperti sabarnya seorang murid untuk belajar, itu dipilih. Sabarnya seseorang mahasiswa yang melanjutkan studinya sampai berpisah dengan anak istrinya, itu sabarnya itu karena pilihan dia memang. Ada juga yang sabar itu karena dia tidak punya pilihan. Misalnya dia menderita penyakit yang bukan karena kesalahan dia sendiri, atau dia mendapat kecelakaan yang bukan karena kesalahan dia sendiri, dia dapat musibah yang bukan karena kesalahan dia sendiri, tapi tiba kepadanya tanpa bisa memilihnya. Tiba-tiba misalnya istrinya meninggal dunia, dia berpisah dengan istrinya tanpa mampu memilihnya. Itu ada jenis-jenis kesabaran yang agak berbeda dalam kedua hal itu. Kami mendengar dari ceramah Bapak bahwa kami harus menerima orang lain itu apa adanya dan harus bersabar. Kami ingin menanyakan batas-batas tentang menerima kekurangan seseorang dan juga batas kesabaran. Seperti misalnya ada seorang anggota keluarga yang kurang mempunyai struggle for life, motivasi dalam kehidupan. Meskipun sudah didorong dan diberi nasihat, belum mencapai hasil yang memuaskan. Sampai akhirnya usianya udah cukup dan yang menasihati dan mendorong juga udah letih begitu Pak. Dalam hal ini apakah sampai di situ saja dibiarkan yang bersangkutan menjalani hidupnya atau masih tetap harus didorong? Itu saja kami kira. Sering kita ditanyakan di sini kan, apakah ada batas kesabaran itu? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada batas kesabaran itu. Karena sabar itu adalah ibadah. Dan itu ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti sholat itu, apa ada batas kita melakukan sholat itu? Kalau udah tua, udah nggak usah salat lagi. Nah, sabar itu pun tidak ada batasnya. Kita harus tetap bersabar, tetap memberikan dorongan. Kata Al-Quran, fa'idha farogata fangsob wa ila rabbika fargob. Tapi sebelum itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sesungguhnya bersama kesulitan yang kamu hadapi itu, di situ ada kemudahan bagi kamu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Apabila kamu sudah selesai melakukan satu hal, lakukan lagi hal yang baru itu. Kemudian serahkanlah itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar kita lanjutkan, dorongan harus tetap kita berikan, dan marilah kita serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira Ustadz kita yang sangat sabar ini, dan sudah diuji kesabarannya sekali lagi dengan kehilangan keluarganya, kehilangan orang tuanya, kehilangan harta kekayaannya, bahkan kehilangan tanah airnya, dan harus hidup di tengah-tengah orang asing, walaupun wajah-wajahnya tidak begitu asing bagi dia. Sekarang dia mengaku sebagai anak saya ya. Tanya saya anak Ustadz lah. Waktu dia menyatakan diri saya mau dianggap sebagai anak Ustadz, saya bilang boleh, tapi Anda tidak berhak memperoleh waris ya. Itu supaya dicatat aja ya. Bismillahirrabbisyairin, Bismillahirrabbisabirin. Ilahi qalbi mahjub
ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا ستار العيوب يا اللهم العيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي 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 قلبي مهجوب ونفسي معيوب وأكلي مغلوب وهواي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا ستار العيوب يا اللهم العيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. Ilahi Tuhanku, hatiku terhijab, jiwaku ternodai, akalku terkalahkan, hawa nafsuku mengalahkan, ketaatanku sedikit, maksiatku banyak, sedangkan lidahku mengakui dosa-dosaku. Apalah dayakku, wahai yang maha menutupi segala aib, wahai yang mengetahui segala yang gaib, wahai yang menghilangkan segala duka, ampuni seluruh dosa-dosaku demi kehormatan Muhammad dan keluarga Muhammad. Wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha pengampun dengan kasih sayangmu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.